wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kali ini kami akan menjelaskan materi tentang indikator dan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau yang sering kita sebut dengan SKI. Nah, berikut penjelasannya. Materi yang pertama yaitu pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terstruktur atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal dengan indikator. Yang kedua, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Kedua, yaitu rumusan dan pengembangan indikator mata pelajaran SKI. Konsep membuat rumusan. Suatu rumusan indikator tentang kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki peserta didik adalah spesifik, artinya mengandung suatu penafsiran atau tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Operasional artinya mengandung satu perilaku yang dapat diukur untuk memudahkan penilaian alat evaluasi. Menemukan indikator keberhasilan sebagai berikut. 1. Indikator merupakan penjabatan dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda perbuatan dan respon yang akan dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 3. Indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian. Pengembangan indikator pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Contoh pengembangan indikator pelajaran sejarah kebudayaan Islam dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Pada kolom standar kompetensi, memahami perkembangan Islam pada masa modern atau masa kebangkitan tahun 1800 sampai sekarang. Pada kolom kompetensi dasar 1.1 menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern. Dan pada kolom indikator, siswa dapat yang pertama menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern. Yang kedua, menyebutkan proses-proses perkembangan Islam pada masa modern. Dan yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri perkembangan Islam pada masa modern. Materi yang terakhir yaitu rumusan dan kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Pemilihan materi pembelajaran SKI. Yang pertama yaitu rumusan. Tolak perumusan pembelajaran adalah rumusan tujuan. Materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya, yang pertama yaitu sahih atau valid, kedua tingkat kepentingan, ketiga kebermanfaatan, 4 learnability, 5 menarik minat. Yang kedua yaitu pemilihan materi pembelajaran. Yang pertama, kriteria tujuan pembelajaran. Kedua, materi belajar supaya terjabar. Ketiga yaitu relevan dengan kebutuhan siswa. 4. Materi mengandung nilai atau segi-segi etik. 6. Materi pelajaran tersusun dengan ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. 7. Materi pembelajaran bersumber dari buku yang baku. Nah, itu tadi penjelasan mengenai indikator dan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, di sini saya akan
mengulang sedikit mengenai pengertian indikator. Indikator adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat 2 rumusan indikator, yaitu 1. Indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator. 2. Indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Dari sini, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, mungkin penjelasan dari kelompok kami sudah cukup. Apabila ada salah kata pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.